Khusus untuk blazer, untuk penggunaan oli mesin itu per 5.000 km untuk oli mesin. Untuk oli transmisi dan oli gardan itu 30.000 km. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita di Padepokan DS Custom. Video kali ini karena kita menanggapi request dari teman-teman atau pertanyaan dari teman-teman, apa sih oli yang dipergunakan khususnya di bengkel kita atau secara umumnya untuk Opel Blazer. Kesempatan kali ini mungkin saya akan coba untuk menjelaskan dari mulai penggunaan oli mesin, oli transmisi, oli gardan, dan oli rem. Buat oli mesin, kita menggunakan oli mesin dengan SAE 2050. 2050 itu kadar kekentalannya yang kita pergunakan. Dan untuk oli transmisi kita menggunakan ATF Dextron 3. Untuk oli gardan kita menggunakan 80/90. Dan untuk oli remnya kita menggunakan DOT 4. Kebetulan di bengkel kita semua menggunakan produk dari Total. Oke, mungkin sedikit saya akan coba jelaskan di penggunaan oli mesin tersebut apa dan bagaimana tipenya. Dan kalau salah boleh koreksi di komen. Nih yang pertama ini adalah oli mesinnya. Kita menggunakan oli mesin 2050 dengan seri api servis SJ. Api servis SJ ini mungkin menjelaskan bahwa titik didih daripada oli ini di 105 derajat. Jadi rekan-rekan bisa pahami bahwa suhu kerja blazer adalah 103. Jadi pada saat kita melakukan pemilihan oli itu kita upayakan oli tersebut mempunyai titik didih di 105. Kalau untuk masalah mereknya, mungkin rekan-rekan bisa sesuaikan di daerah rekan masing-masing lah ya. 2050 dengan kadar titik didihnya 105. Karena blazer punya titik didih di 103. Nah, untuk oli transmisi, ini kita menggunakan oli Dextron 3. Ini oli matic ya. Jadi karena kita harus pahami bahwa gigi transmisi blazer itu menggunakan synchromess yang menggunakan selaput kanvasnya. Jadi dia tidak boleh menggunakan oli kental. Kenapa tidak boleh menggunakan oli kental? Pada saat rekan-rekan menggunakan oli kental, itu dia akan terlalu banyak melumasi di kanvasnya dan akhirnya bisa menjadi gigi itu transmisi itu sering loncat gitu, sering loncat. Mungkin biar teman-teman bisa paham sedikit seperti apa jenis synchromessnya, saya akan coba jelaskan. Nah, ini rekan-rekan yang saya maksud dengan synchromess tadi. Jadi perbedaannya kalau di mobil-mobil yang lain mungkin kebanyakan dia adu gigi gitu kan. Nah, si synchromess ini dia tidak menggunakan lapisan kanvas begini. Nah, kalau di blazer dia menggunakan lapisan kanvas ini yang ini adalah seperti kanvas serabut. Jadi dia memerlukan oli yang encer. Oli di pelumasan transmisi ini hanya untuk melumasi ini, tapi tidak ada oli yang mengendap. Sehingga dia tidak mudah atau tidak licin dan tidak mengakibatkan transmisi itu loncat giginya. Itu mungkin. Dan untuk oli gardan, ini kita menggunakan oli 8590. Mungkin di rata-rata mobil yang lain menggunakan oli 120. Nah, kalau di blazer 85/90 ini digunakan di oli gardan. Kalau di mobil-mobil lain mungkin ini digunakan sebagai oli transmisi. Nah, kalau menggunakan oli ini transmisinya giginya akan rawan loncat gitu. Nah, untuk oli remnya kita menggunakan oli rem DOT 4. Jadi mungkin bisa teman-teman pahami semua bahwa kebanyakan mobil-mobil yang beredar yang di tahun-tahun 2000 ke bawah itu menggunakan oli rem DOT 3. Nah, jangan sampai teman-teman salah dalam konsep pemilihan olinya, karena yang harus kita pahami bahwa penggunaan oli seal dari master rem itu dia mempunyai kadar getas yang berbeda-beda. Pada saat petunjuknya menggunakan DOT 4 dipergunakan DOT 3, itu bisa mengakibatkan si seal-seal itu menjadi muai, akhirnya bocor. Begitupun sebaliknya. Kalau yang DOT 3 dikasih DOT 4 juga sama akan mengalami hal seperti itu.
Makanya untuk rekan-rekan pahami betul untuk jenis olinya. Kalau mereknya apa saja, silahkan. Kita tidak merekomen apa, cuma hanya kebetulan saja kalau di tempat kita menggunakan oli Total. Dan yang selanjutnya mungkin di oli power steering. Di oli pompa power steering itu dia sama menggunakan oli Dextron 3 ini. Jadi oli transmisi ini sama dengan oli pompa power steering yang dipergunakan untuk Blazer. Yang terakhir mungkin oli rem dan udah dibahas, dan oli master coupling. Nah, oli master coupling juga di Blazer sama menggunakan dot 4. Jadi kalau terjadi kebocoran, mungkin rekan-rekan bisa pastikan dulu olinya, bahwa oli master coupling di Blazer ini dia menggunakan seri olinya yang dot 4. Jadi jangan sampai salah penggunaan oli. Dan mungkin khusus untuk Blazer, untuk penggunaan oli mesin itu per 5.000 km untuk oli mesin. Untuk oli transmisi dan oli gardan itu 30.000 km. Makanya terkadang sering lupa meyakinkan bahwa gardan kita, transmisi kita tidak mengalami kebocoran. Jadi alangkah lebih baiknya dicek per interval 5.000 km kebocorannya, bukan olinya, karena olinya tidak bisa dicek kecuali diturunin. Jadi kebocorannya, kalau masih tidak ada kebocoran, dalam konsep aman. Begitupun oli rem, alangkah lebih baiknya dikuras per 30.000 km. Karena kalau oli rem ini dot 4 ini sifatnya dia kalau terlalu lama jadi mengandung air. Jadi pada saat mengandung air dia akan berubah warna menjadi kecoklatan seperti karat. Nah, kalau udah seperti itu dia akan menggumpal dan bisa menyumbat di sektor-sektor selang-selang rem, yang mengakibatkan mungkin pengereman itu kurang maksimal. Itu mungkin rekan-rekan untuk season kali ini untuk pembahasan masalah olinya. Saya tekankan sekali lagi, kalau masalah merek olinya silahkan, itu rekan-rekan bisa sesuaikan di daerah masing-masing. Jadi ada pertanyaan bahwa bagaimana kalau misalkan rem itu kondisinya bocor parah dan kita susah mendapatkan olinya, begitu kan? Jadi begini, kalau untuk shooting trouble atau misalkan emergensi, boleh saja teman-teman menggunakan oli sedapatnya gitu lah istilahnya. Yang penting dia ada olinya, tapi dengan catatan setelah sampai di tujuan itu harus langsung dikuras. Artinya dibuang semua olinya dan diganti dengan oli yang peruntukannya. Karena kalau tidak begitu, ada jeda waktu beberapa hari, itu akan mengakibatkan pemuaian di seal-seal karet master remnya, sehingga kebocorannya tambah parah. Dan mungkin yang tadinya hanya ganti seal bisa ganti master rem atas ataupun bawah, begitu. Sebenarnya begini, namanya prosedur buku itu memang relatif lama, 30.000 km. Tapi kita kadang-kadang mengabaikan kebocoran ataupun misalkan rembes seperti itu. Jadi kalau saya sarankan, karena Blazer ini sudah cukup berumur, untuk penggantian oli gardan, baik oli transmisi, di kilometer 15.000, itu akan lebih aman. Dan satu lagi mungkin ada pertanyaan kemarin yang masalah radiator coolant. Jadi begini, untuk radiator coolant itu memang alangkah lebih baiknya pada saat kendaraan kita ini selalu menggunakan radiator coolant. Artinya treatment untuk pendinginan dan pencegahan korosi. Dengan catatan mobil kita itu kondisi pendinginnya baik, gitu kan? Artinya radiator selang-selang berfungsi dengan baik. Jangan sampai pada saat penggunaan coolant malah terjadi kebocoran. Ada yang bertanya masalah perbandingannya lebih bagus mana gitu ya. Jelas lebih bagus radiator coolant. Karena pada saat kita menggunakan radiator coolant, treatmentnya itu akan melumasi sel-sel block cylinder atau water jacket kalau istilah bengkelnya, sehingga dia lebih tahan terhadap karat. Berbanding terbalik dengan penggunaan air, misalkan air keran atau air sumur apalagi, itu dia mengandung zat besi yang sangat tinggi sehingga memungkinkan mempercepat korosi dan kropos di bagian cylinder head, baik di pipa-pipa yang berhubungan dengan radiator. Nah, mungkin itu penjelasan singkat dari saya, dan mudah-mudahan bisa membantu rekan-rekan yang mungkin belum memahami atau belum tahu seperti apa jenis dan tipe olinya. Dan kalau ada salah-salah kata atau koreksi, silahkan dikoreksi di bawah.
Oke, buat teman-teman semua, mungkin itu tadi penjelasan singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menambah wawasan teman-teman. Dan bila ada salah-salah kata atau salah-salah penyampaian, teman-teman boleh koreksi di komen di bawah. Dan juga kalau misalkan teman-teman memerlukan tutorial yang lain, boleh juga komen coret-coret di bawah. Mudah-mudahan tim kami bisa memberikan edukasi yang lebih. Itu aja dulu mungkin penjelasan dari kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.